Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya ikhwan dan akhwat sekalian, para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha. Syarat sah salat, rukun-rukunnya dan perkara yang wajib di dalam salat. Pada pertemuan sebelumnya kita terhenti di pembahasan asyartur rabi', syarat sah yang keempat dari syarat sah salat. Syarat sah yang keempat, jadi syarat sah yang keempat, kata beliau, raf'ul hadath, mengangkat hadath. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan hadath. Siapa yang masih ingat? Coba Azmil. Apa yang dimaksud dengan hadath? Azmil. Nah, hadath apa hadath? Apa? Tidak jelas Azmil. Coba Taufik. Apa yang dimaksud dengan hadath? Sudah lewat ini Akhsarul Mukhtasarat. Sudah lewat. Ayo. Apa yang dimaksud dengan hadath? Tapi tahu arti hadas tak? Tahu apa itu hadas tak? Selama ini wudu apa niatnya? Apa yang dimaksud dengan hadas? Ayo. Sesuatu yang berupa perbuatan yang ketika dilakukan apa? Sesuatu yang mengharuskan berwudu. Tayyib. Jadi hadas ada dua definisi. Definisi yang pertama, sesuatu yang mengharuskan seseorang itu berwudu. Jadi apa saja yang ketika dilakukan oleh seseorang, baik dia sengaja atau tidak sengaja, mengharuskan dia untuk berwudu atau mandi, maka itu dinamakan hadas. Atau definisi yang kedua tentang hadas, wasfun qa'imun bil badan tamna'u minas salati wa ghairiha. Suatu sifat yang berada pada diri atau badan seseorang
yang mencegah dia melakukan sholat dan yang selain sholat, dari perkara yang dipersyaratkan untuk mengangkat hadas. Jadi sesuatu yang menempel atau ada pada diri seseorang yang mencegah dia, atau ketika ada pada diri seseorang mencegah dia dari sholat dan yang semisal sholat seperti tawaf. Nah, itu definisi hadas. Jadi hadas ada dua definisi. Yang pertama, perkara yang ketika seorang melakukannya mengharuskan dia berwudu atau mencegah dia melakukan sholat, atau tidak boleh baginya melakukan sholat. Hadas ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar terangkat dengan mandi, hadas kecil terangkat dengan berwudu. Kata beliau, wa mujibuhu al-hadatsu. Perkara yang mengharuskan untuk berwudu adalah al-hadaats. Jadi syarat yang keempat ini mengangkat hadas. Yang dimaksud oleh beliau di sini al-wudu. Dan perkara yang mengharuskan berwudu adalah hadas. Wa syurutuhu asyratun atau asyaratun. Kata beliau, syarat sah wudu ini ada 10. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz, yang keempat niat, yang kelima berniat tidak memutuskan ibadah tersebut sampai selesai. Berniat untuk tidak memutuskan bersucinya sampai selesai. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, inqita'u mujib, terputusnya perkara yang mengharuskan wudu atau mandi. Kemudian istinja atau istijmar. Kemudian sucinya air. Kemudian mubahnya air. Kemudian menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, ke anggota wudu atau anggota mandi. Kemudian yang terakhir masuk waktu bagi orang yang hadasnya terus menerus keluar. Orang punya penyakit hadasnya terus menerus keluar, maka ada syarat yang harus terpenuhi pada dirinya, yaitu harus masuk waktu baru dia bisa berwudu. Tapi mari kita jelaskan satu persatu dari syarat sah wudu ini. Yang pertama Islam. Orang kafir tidak sah wudunya. Kemudian berakal. Orang gila tidak sah wudunya. Tamyiz, anak yang sudah umur 7 tahun. Di bawah 7 tahun tidak sah wudunya. Kemudian niat. Syarat yang keempat niat. Yang dimaksud dengan niat yaitu berniat untuk mengangkat hadas. Yang pertama. Yang kedua, niat untuk melakukan ibadah yang dipersyaratkan padanya wudu. Berniat melakukan ibadah yang dipersyaratkan padanya wudu. Nah itu, dua itu dulu surah atau bentuk niat yang sah dalam berwudu. Jadi seseorang sah wudunya, sah niatnya dalam wudu. Yang pertama dia niatkan mengangkat hadas.
Yang kedua dia niatkan untuk melakukan ibadah yang dipersyaratkan dipersyaratkan wudu. Nah itu syaratnya. Bentuk niat yang betul. Jadi syarat yang keempat ini dalam wudu, syarat wudu yang keempat adalah niat. Nah, bagaimana niat itu bisa menjadi sah? Nah, ada dua yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang lain cuma saya tidak sebutkan. Yang pertama, berniat mengangkat hadas. Yang kedua, niat melakukan ibadah yang dipersyaratkan padanya wudu. Salah satu ini antum niatkan, wudu antum sah. Kalau sekadar niat berwudu Ustaz, tidak sah. Sekedar niat wudu tidak sah. Jadi yang sah niat mengangkat hadas atau niat untuk melakukan ibadah yang dipersyaratkan padanya wudu, seperti sholat. Jadi orang ketika ingin berwudu, agar wudunya ini sah punya niat. Niatnya seperti apa? Yaitu mengangkat hadas. Misalnya dia sudah kentut, terus dia pergi ke tempat wudu, berwudu. Yang mendorong dia ingin berwudu adalah karena sudah kentut tadi. Berarti niatnya ingin mengangkat hadas. Hadas berupa kentut tadi. Atau dia buang air, kencing atau berak. Setelah dia kencing, dia berwudu. Berwudu artinya hadir dalam niat, dalam hatinya, saya wudu ini karena sudah kencing, karena baru kencing tadi saya wudu. Berarti menunjukkan niatnya ingin mengangkat hadas. Nah, saya sebutkan contoh-contohnya biar antum tahu, tambah jelas. Ini macam yang pertama dari mengangkat niat berwudu. Atau tidak terbetik dalam hatinya ingin mengangkat hadas. Cuma niatnya ingin melakukan ibadah yang dipersyaratkan niat, seperti apa? Sholat. Berwudu dia. Kenapa? Kenapa engkau wudu? Saya ingin sholat. Hadasnya terangkat. Wudunya sah. Walaupun tidak terbetik dalam hatinya keinginan ingin mengangkat hadas. Sekedar niat ingin sholat, itu sudah otomatis mengangkat hadas. Kalau sekedar wudu Ustaz, wudu aja begitu. Niat mengangkat hadas tidak Ustaz. Niat ingin sholat tidak, ya tidak sah wudunya itu. Tidak sah. Jadi orang yang ingin wudunya sah, ketika dia ingin berwudu, dia harus niatkan mengangkat hadas. Apa itu hadas? Di antaranya seperti kentut, kencing, berak, tidur, memegang kemaluan, menyentuh wanita dengan syahwat. Setelah dia lakukan yang membatalkan wudu ini, kemudian dia berwudu, ingin mengangkat hadas yang tadi, maka terangkat hadasnya, wudunya sah. Atau tidak dia niatkan ini, tapi dia niatkan ingin sholat, juga terangkat hadasnya. Bentuk yang kedua. Jadi niat betul, niat wudu yang betul ada dua. Yang pertama niat mengangkat hadas, yang kedua niat melakukan ibadah yang dipersyaratkan padanya berwudu atau mengangkat hadas. Di antaranya sholat, di antaranya tawaf. Paham di sini ikhwan? Kalau sekedar berwudu tidak sah. Wudu untuk apa wudu?
Ya kan? Ya Khalid. Karena wudhu dalam bahasa Arab artinya yang mencuci mulut, cuci tangan, cuci wajah, itu wudhu dalam bahasa Arab. Nah, untuk membedakan wudhu secara bahasa dengan secara syariat, yaitu dengan niat, yaitu niat mengangkat hadas, itu wudhu yang secara syariat, atau niat ingin melaksanakan sholat. Paham di sini? Hah? Kemudian syarat sah yang kelima, wastishabu hukmiha bi an la yanwi qat'aha hatta tatimma taharatu. Membarengkan hukum niat tadi itu, artinya dia selama berwudu tidak meniatkan memutuskan wudunya, bersucinya. Ini syarat yang keberapa ini? Kelima. Tidak meniatkan memutuskan wudunya. Jadi selama dia berwudu, misalnya dia sudah niat mengangkat hadas, di pertengahan wudu lupa, lalai dia kalau dia ini sementara berwudu, tapi lanjut seperti ini wudunya tetap sah, lanjut saja. Kapan dihukumi terputus wudunya? Di perjalanan dia sementara berwudu, ketika dia meniatkan ingin membatalkan niatnya, memutuskan aktivitas wudunya, maka batal. Contohnya, dia datang wudu, niat mengangkat hadas atau dia ingin sholat, dia basuh tangannya, kemudian dia berkumur, masukkan air ke hidung, istinsak, kemudian membasuh wajahnya. Saat membasuh wajah ini memikirkan yang lain, dia hilang dalam ingatannya atau niatnya kalau dia ini sementara wudu. Yang seperti ini tidak mengapa, dilanjutkan saja wudunya masih sah, sama seperti orang sholat. Kadang kan sholat ini menghayal, jadi tidak dipersyaratkan antum itu dari awal sholat sampai akhir harus menghadirkan niat antum sedang sholat. Tapi itu lebih sempurna ketika antum sholat, antum ingat antum sementara sholat, tapi tidak dipersyaratkan. Artinya kapan antum lupa, lalai, memikirkan yang lain di dalam sholat antum tetap sah. Demikian juga wudu. Nah, kapan wudu ini dihukumi terputus atau batal sementara antum berwudu, yaitu ketika memutuskan niat antum, membatalkan. Gitu, basuh wajah antum tidak jadi saya wudu, batal. Saat itu niatnya terputus, wudunya juga batal. Ustadz, bagaimana kalau setelah selesai berwudu, selesai sudah membasuh kaki, selesai, baru dia berniat ingin membatalkan wudunya, bisa begitu Ustadz? Kita katakan tidak bisa. Dia sudah wudu, selesai wudu, basuh kaki, selesai, berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin, dan seterusnya. Setelah itu dia berjalan, dia muncul dalam keinginannya ingin membatalkan wudunya yang tadi. Batal wudunya ini? Tidak batal. Sekedar meniatkan untuk membatalkan wudu, tidak batal wudunya. Kalau wudunya sudah selesai. Berbeda kalau dia sementara berwudu, masih aktivitas wudunya masih jalan, lalu dia meniatkan membatalkan wudunya, maka wudunya batal. Jadi ini syarat yang kelima, maksudnya di sini adalah tidak berniat memutuskan niatnya sampai aktivitas wudunya selesai. Itu yang kelima.
Kemudian yang keenam, wangqita'u mujib. Syarat yang berikutnya, perkara yang mengharuskan berwudu harus sudah selesai, baru wudunya sah. Jangan masih sementara hadasnya berjalan dia berwudu, hadasnya sementara berjalan dia berwudu. Makanya seperti ini wudunya tidak sah. Contohnya dia kentutnya lama sekali keluar, belum selesai dia sudah wudu, nyucian. Tapi sambil kentut sambil keluar ya tidak sah. Harus tuntaskan selesai. Begitu juga wanita yang sedang haid. Harus terputus perkara yang menyebabkan dia hadas, atau terputus hadas yang menyebabkan dia harus berwudu lagi. Itu harus terputus, baru dia bisa berwudu. Tuntaskan dulu baru berwudu. Kencing juga demikian. Kalau sementara masih netes, masih keluar, pengen cepat-cepat, tergesa-gesa wudu, tidak bisa. Wudunya tidak sah, harus selesaikan dulu. Hadasnya selesaikan dulu, baru bisa berwudu. Kemudian syarat yang berikutnya, wastinja'un aw istijmarun qablahu. Syarat yang ketujuh, istinja atau istijmar. Cebok dulu. Istinja cebok pakai air, istijmar cebok pakai batu atau yang semisal. Istinja cebok pakai air, istijmar cebok pakai batu atau yang semisal. Ini dipersyaratkan. Jadi agar wudhu kita menjadi sah, harus istinja dulu atau istijmar. Bagi orang yang kotorannya keluar, kencingnya atau taiknya sudah keluar. Kalau yang tidak keluar, maka tidak wajib cebok. Jadi yang dipersyaratkan cebok ini kalau ada yang keluar dari dua jalan ini, kubul dan dubur. Kalau tidak ada yang keluar, ya tidak harus cebok dulu. Artinya di sini tidak boleh habis kencing belum cebok sudah wudu. Tidak sah. Harus cebok dulu. Setelah cebok baru berwudu, baru sah. Berak misalnya, setelah berak belum cebok wudu, ya tidak sah. Itu yang dimaksud. Tapi kalau tidak ada yang keluar, maka tidak wajib cebok, tidak dipersyaratkan. Kemudian syarat yang ke-8, wa tahuriyatu ma'in, sucinya air. Air yang digunakan harus air yang suci. Air yang digunakan untuk berwudu harus air yang suci. Suci dan mensucikan. Jadi maksud ini air yang suci dan mensucikan, air yang tahur. Bukan air yang terkena najis dan bukan pula air yang sudah mengalami perubahan oleh benda yang suci yang melarut di dalam air itu. Kemudian wa ibahatuhu, air yang digunakan harus air yang mubah. Air yang mubah, bukan air yang haram. Air hasil curian misalnya. Antum kalau nyuri air, misalnya ke supermarket sana, Indomaret masuk, ngambil air apa ini? Aqua. Terus antum pakai wudu, antum tidak bayar itu air aqua, antum pakai wudu, lalu antum sholat, sah sholat antum? Tidak sah.
Karena air yang antum pakai untuk berwudu adalah air yang diharamkan, bukan air yang mubah. Wudu antum tidak sah. Jadi dipersyaratkan agar wudu sah, air yang digunakan adalah air yang mubah. Kemudian wa izalatu ma yamna'u wusulahu ilal basyarati. Menghilangkan apa saja yang mencegah sampainya air ke kulit, ke anggota wudu. Seperti cat misalnya, cat atau apa saja yang nempel di anggota wudu itu harus dihilangkan dulu. Dikerok dulu, dihilangkan. Cincin misalnya bisa menghalangi air, keluarkan. Itu syarat sah wudu. Kalau masih ada nempel di anggota wudu antum itu cat, kemudian menyebabkan air tidak bisa tembus ke kulit antum ketika wudu, maka wudunya tidak sah. Kemudian wadukhulu waqtin, masuknya waktu yang terakhir. Syarat yang terakhir, masuknya waktu bagi orang yang mengalami penyakit hadasnya keluar terus menerus. Jadi misal ada seseorang yang mengalami penyakit yang hadasnya keluar terus menerus, kencingnya tidak mau kering, maksudnya tidak mau berhenti, menetes terus, atau kentut terus, pokoknya kentut terus dia, ada penyakit misalnya. Atau tainya keluar terus, netes terus, mencret misalnya, kena penyakit seperti ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit seperti ini. Nah, orang yang mengalami penyakit seperti ini, berhadas terus, maka agar wudunya menjadi sah harus masuk waktu dulu. Setiap mau sholat harus masuk waktu dulu, sholat zuhur misalnya. Nanti sudah masuk waktu sholat zuhur, baru bisa wudu dia. Setelah dia wudu, dia sholat. Walaupun najisnya menetes, kencingnya menetes terus, tidak apa-apa, ini udzur. Adapun kalau dia wudu sebelum masuk waktu, tidak sah, wudunya tidak sah. Mau sholat maghrib baru 4:30, tidak sah wudunya. Dia harus berwudu kalau waktu maghrib sudah masuk. Ini bagi orang yang mengalami penyakit hadasnya keluar terus menerus. Nah, itu syarat sah berwudu. Wa amma furuduhu fasittatun, itu syarat sah wudu. Adapun rukun wudu, nah, beliau ini fokus lagi membahas tentang hukum wudu. Karena syarat sah yang keempat adalah berwudu atau mengangkat hadas, maka beliau merinci hukum yang berkaitan dengan wudu. Wa amma furuduhu fasittatun, adapun rukun wudu ada 6. Ghuslul wajhi wa minhul madmadatu wal istinsyaqu. Yang pertama ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ini rukun yang pertama, rukun wudu yang pertama. Wa minhu, dan termasuk wajah, al madmadatu wal istinsyaqu. Termasuk membasuh wajah adalah berkumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Jadi berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung wajib. Dia termasuk rukun, termasuk membasuh wajah. Jadi siapa yang membasuh wajahnya tanpa mengikutkan
berkumur dan istinsyaq, maka wudunya tidak sah. Ini yang pertama, rukun yang pertama. Wa hadduhu, batasannya. Sampai di mana batasan wajah yang harus dibasuh. Wa hadduhu tulan, batasannya tulan, yaitu panjang, untuk yang wajah panjang, ukuran panjangnya min manabitis sya'ri ra'si ila dzaqni, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut bagian sini kepala. Tempat tumbuhnya rambut yang di atas ini ilal dzaqni, sampai dzaqan, sampai sini. Ada rahang-rahang ini batasan. Ada rahang tulang yang ada di sini. Ini dzaqan namanya, sampai sini. Itu ukuran panjangnya, dari mulai tempat tumbuhnya rambut kalau panjang sampai di dzaqan sini. Itu harus terbasuh. Wa ardun ila furu'il udunaini. Sementara ardon kalau lebar berarti begini, panjang dari atas ke bawah, lebar begini. Lebarnya ila furu'il udunaini, dari furu', yaitu ujung telinga ini, yang ini sampai ke telinga yang di sebelahnya, ujung ini anak telinga ini situ, sampai atas sini. Itu semua harus terkena air. Kalau ada yang tidak kena air, tidak sah wudunya. Perhatikan, ini saya perhatikan ada yang wudunya sembarang. Itu hati-hati. Kenapa? Kadang ada area yang tidak kena air. Kalau tidak kena air, wudu antum tidak sah. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, kemudian rukun yang berikutnya membasuh kedua tangan sampai siku. Dua tangan sampai siku. Mulai dari ujung ujung kuku sampai siku. Sampai siku. Itu harus terbasuh semua. Rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Wa minhul udhunani, di antara kepala, termasuk bagian dari kepala, maksudnya yang harus dibasuh, al udhunani, yaitu kedua telinga. Telinga juga harus dibasuh. Jadi kepala bukan diusap, bukan dibasuh, tapi diusap. Wa mashu, mengusap. Harus diusap semua kepala. Dalam hadis gimana caranya? Untuk membentuk seperti ini. Nah ini jari tengah. Kemudian ibu jarinya di bagian sini. Setelah itu antum jalankan sampai di tengkuk. Setelah sampai di tengkuk, antum balik lagi sampai ke depan. Baru telinga. Jari ini telunjuk di dalam ibu jari mengusap bagian luar telinga. Jadi kepala harus terusap semua. Kalau cuma usap di bagian depan tidak sah. Cuma usap bagian depan begitu tidak sah, atau seperempat kepala tidak sah, harus semuanya. Baik, azan dulu. Azan.
Baik, ya ikhwan, kita lanjutkan. Wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Membasuh dua kaki, batasannya sampai di mana? Dari ujung kaki ke mata kaki. Baik, ini rukun yang keberapa ini? Yang keempat. Jadi rukun yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh tangan sampai siku, yang ketiga mengusap kepala termasuk telinga, yang keempat membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang kelima wat tartibu, tertib. Ini juga rukun. Jadi membasuhnya harus tertib sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yaitu harus wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Secara tertib. Kapan diacak kaki duluan misalnya atau tangan duluan, maka tidak sah.
Wal mualah, rukun yang kelima, yang keenam adalah mualah. Mualah, apa itu mualah? Yaitu berkesinambungan. Tidak boleh terputus. Harus mualah, berwudu harus mualah. Tidak boleh terputus. Basuh misalnya awalnya dia wudu, basuh wajahnya, kemudian tangannya. Setelah dia membasuh tangannya, dia ngopi. Ngopi, duduk. Setelah itu dia lanjutkan, tidak boleh. Wudunya batal. Kalau dia mau wudu lagi, dia harus ulang dari pertama. Tidak boleh dia lanjutkan. Dia mualah artinya berkesinambungan terus menerus. Nah, ini yang beliau sebutkan, perhatikan ya ikhwah. 6 rukun yang beliau sebutkan. Mari saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, membasuh wajah. Membasuh wajah. Kadar yang sah dikatakan seorang itu membasuh wajah adalah ada air yang mengalir di anggota wudunya. Air yang mengalir kemudian menetes, mengalir, menetes. Harus ada yang mengalir dan menetes. Itu disebut membasuh. Kalau tidak ada yang mengalir, itu namanya melumuri namanya itu. Itu mengusap berarti itu. Jadi disebut membasuh kalau ada air yang mengalir. Mengalir di anggota wudu kemudian menetes. Artinya kalau dia wudu, dia taruh air basah, tangannya basah misalnya, waktu dia membasuh tangan, tidak ada yang menetes, tidak sah. Berwudunya tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan membasuh. Ghuslul wajih, karena di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu, wahai orang yang beriman, jika kalian ingin menegakkan sholat, melakukan sholat, faghsilu, basuhlah wujuhakum, wajah kalian. Kata basuh dalam bahasa Arab dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, yaitu disebutkan dalam hadis, ada yang mengalir, air mengalir menetes, ada yang terpisah. Artinya kalau kita basuh tidak ada yang terpisah, tidak sah, bukan membasuh namanya itu, melumuri pakai air namanya, atau mengusap namanya itu. Kalau tidak ada yang menetes, air menetes, namanya mengusap. Kemudian mualah, syarat rukun yang ke-6 mualah, batasannya sampai anggota wudhu yang sebelumnya kering. Jadi mualah itu dikatakan mualah sampai bukan kering, sampai anggota yang sebelumnya belum kering. Kalau sudah kering berarti terhitung tidak mualah lagi, sudah tidak mualah, sudah terputus. Jadi mualah itu berkesinambungan. Kapan terhitung berkesinambungan? Ketika anggota wudhu yang sebelumnya belum kering. Contoh, antum membasuh wajah yang pertama. Setelah antum membasuh wajah antum terhenti menerima telepon misalnya. Setelah ngomong, matikan telepon, taruh kantong. Apakah boleh antum melanjutkan membasuh tangan setelah wajah tadi? Nah, dilihat. Kalau air yang di wajah tadi sudah kering, berarti sudah terputus. Tidak boleh antum lanjut tangan,
berarti harus diulang lagi dari wajah. Sudah terputus. Jadi ukuran terputus kalau anggota wudhu yang sebelumnya kering. Artinya kalau masih basah berarti masih boleh dilanjut, belum terputus itu. Setelah antum basuh wajah, ada nelpon, orang cerita kasih mati HP, masuk antum. Antum lihat wajah antum masih basah, berarti masih boleh lanjut. Dilanjutkan saja, langsung basuh tangan, membasuh tangan. Baik, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menegakkan sholat, ingin menegakkan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kemudian usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini dalilnya dalam Al-Quran. Yaitu ayat apa ini? Surat Al-Baqarah ini. Baik. Itu dalil apa? Dalil perintah atau harus tertib. Kemudian dalil dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Wa dalilu tertib al-hadits ibda'u bima bada'allahu bih. Dalil harus tertib adalah hadis ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah oleh kalian sesuai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul mualah, adapun dalil tentang mualah, berkesinambungan, tidak boleh terputus, adalah hadits sahibil lum'ah. Hadis orang yang berwudu kemudian di kakinya itu ada semacam apa ini? Ada area yang tidak kena air. Area tersebut lum'ah, yaitu apa namanya? Kayak mengkilap. Tidak kena air. Annahu lamma ra'a rajulan fi qadamihi, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika melihat seseorang setelah berwudu, orang itu Rasulullah lihat di kakinya lum'atan, ada area yang mengkilat, qadra dirham, sebesar ukuran bundaran dirham, seperti ini. Uang koin kan dulu begini. Itu di bagian kaki itu tidak kena air. Lam yusibhal ma'u, yang tidak kena air. Fa'amarahu bil i'adati, lalu Rasulullah SAW memerintah orang itu untuk mengulang sholatnya. Nah, dipahami oleh sebagian para ulama, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW tidak nyuruh basuh saja itu yang tidak kena air itu, tidak, langsung disuruh ulang dari pertama. Ya kan? Nah, ini orang ini kan sudah wudu, cuma ada area di bagian kaki yang tidak kena air wudu. Orang itu sudah masuk masjid, Rasulullah lihat ini belum kena belum kena air. Rasulullah suruh ulang wudu'mu. Kalau seandainya mualah berkesinambungan itu tidak rukun, tidak syarat, Rasulullah cuma suruh basuh saja itu kaki yang tidak kena air, kan? Nah, ini belum kena air kaki ini saja yang siram, basuh. Tapi Rasulullah suruh ulang dari pertama, ulang wudu'mu. Artinya dipahami oleh para ulama, artinya apa? Kadar
Wudu itu sudah dihitung tidak berkesinambungan, sudah dihitung terputus kalau sudah kering anggota wudunya. Kalau sudah kering, sudah terputus itu. Kalau masih basah, berarti masih bisa dilanjutkan. Demikian ya ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dengar, kita sampaikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memperberat timbangan amal kita, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.